Praise the Lord ya. Saya tahu mungkin sebagian Anda belum Christmas dinner, tunggu saat teduh, nanti setelah selesai makan bersama keluarga. Atau sebaliknya Anda sudah makan dulu, sekarang saat teduh. Saya bersyukur untuk kesetiaan keluarga saat teduh bersama, untuk terus mencari Tuhan. Setiap Rabu dan Sabtu live-nya, dan bahkan yang nggak bisa live berhalangan pun, banyak loh yang beritahu sama saya, kalau saya nggak bolong-bolong saat teduh. Saya pasti ikuti, nggak ketinggalan sama sekali. Praise the Lord ya. Saya percaya hari Natal juga bukan perkecualian. Justru di hari Natal ini, malam ini, kita akan memperoleh hikmat tersembunyi. Kita akan bisa melihat hal-hal yang kita tadinya abaikan atau lalui. Tapi sekarang akan menjadi remah. Mari kita buka bersama-sama di Lukas pasal 2. Beri judul hikmat tersembunyi di malam Natal. This is the night, inilah malam penuh pewahyuan. Malam ini penuh hikmat dan mujizat dari Tuhan. Sambil kita rayakan Natal bersama dengan keluarga saat teduh bersama, Tuhan akan ditemukan oleh hati yang mencarinya. Tidak sia-sia masuk hadirat Allah. Tidak akan ada seorang pun di antara kita keluar dengan tangan hampa. Ini tentang gembala-gembala. Lukas 2:8 bunyinya, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Berhenti di situ dulu. Nanti waktu kita kupas satu persatu, kita akan menemukan hikmat-hikmat tersembunyi. Ternyata Tuhan mau berbicara dalam hidup kita lewat cerita malam Natal itu. Waktu para gembala mendapatkan visitasi ilahi, seorang malaikat datang berbicara. Kenapa gembala? Ayat 8, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Dan gembala-gembala ini ngelembur, seharusnya malam hari orang lain tidur. Tuhan itu kenapa mewahyukan dirinya kepada gembala dulu? Ini kan penampakan-penampakan pertama. Kenapa kepada para gembala? Tuhan itu mengasihi kita yang bekerja keras di hidup ini, ya kan? Saya nggak tahu kenapa Tuhan pilih gembala, itu adalah kedaulatan Allah. Kenapa Tuhan nggak pilih pedagang? Kenapa Tuhan nggak pilih profesi yang lainnya? Gembala-gembala itu adalah pekerjaan bawahan. Anda harus tahu bahwa gembala bukanlah pekerjaan yang mulia di zaman Yesus. Karena itu adalah untuk orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi, begitu. Bukanlah suatu profesi yang terpandang. Tapi Tuhan wahyukan pada mereka. Saya nggak tahu alasannya mengapa. Saya nggak mau mendahului firman. Tapi saya bisa merasakan di hati Tuhan ada kasihan. Mereka itu dingin-dingin masih harus bekerja. Ngelembur sampai waktu malam lagi menjaga kawanan domba. Saya bisa rasakan Tuhan itu kasihan. Waktu saya baca ini ya, saya bisa merasa Tuhan itu menghargai setiap profesi kita loh. Itu poin nomor 1. Hikmat tersembunyi pertama yang kita temukan lewat cerita Natal ini, Tuhan cinta gembala-gembala itu. Tuhan mau reward mereka. Saya tidak berkata bahwa karena itu Tuhan menampakkan diri atau Tuhan menyuruh malaikatnya, enggak. Tapi saya tidak bisa sangkali bahwa Tuhan itu kasihan sama mereka. Tuhan itu sangat menghargai profesimu. Selain itu, para gembala itu sedang menjaga kawanan ternak mereka. Tahukah bahwa mereka menjaga kawanan ternak domba untuk korban bakaran? Jadi the temple lambs atau kambing domba yang memang untuk kurban. Itu adalah bisnis mereka menjaganya. Jadi semua kambing domba itu nanti ada waktunya dipersembahkan di Bait Allah. Dan para gembala ini profesi yang memperjualkan itu. Hari itu Tuhan memberi mereka reward. Mereka jaga domba, hewan, binatang. Tapi mereka
segera akan tahu alamatnya anak domba Allah dilahirkan. Bahkan di palungan loh, tempat makannya mbek-mbek itu, Yesus diletakkan di sana dan dibungkus dengan kain. Tuhan itu seperti menunjukkan pada mereka, tujuanmu bekerja ujungnya adalah untuk melihat pekerjaan Allah. Kamu jaga domba untuk bait suci. Aku kasih kamu domba Allah Bapa. Anak domba Allah. Tuhan itu bisa berbicara sesuai profesi kita. Bukan hanya menghargai profesimu, Tuhan bisa menuntun profesi atau pekerjaan Anda pada kemuliaan Allah. Tuhan akan memberi purpose kepada pekerjaanmu, asal pekerjaan Anda itu halal. Kalau pekerjaan kita adalah dosa, human trafficking contohnya, prostitusi, apalagi kriminalitas, mengedarkan narkoba, Tuhan tidak mau berhubungan dengan profesi demikian. Tuhan larang, suruh kita bertobat, keluar dari sana. Keluarlah dirimu dari kegelapan itu, masuklah dalam terangnya yang ajaib Tuhan sanggup pelihara. Tapi kalau profesi kita itu apa yang baik, apa yang benar, Allah menghargai. Dan Tuhan kasih purpose, kasih tujuan. Para gembala itu seumur hidup mungkin gak punya pilihan. Mereka lahir miskin, jadi meneruskan pekerjaan papa mamanya yang gembalakan ternak-ternaknya. Duit gak seberapa, tapi Tuhan kasih mereka happy yang luar biasa. Siapa bilang yang namanya purpose, tujuan, dan kebahagiaan itu hanya bisa dibeli dengan uang? Uang gak bisa beli segalanya. Tuhanlah satu-satunya yang sanggup memberi tujuan dalam apa yang Anda kerjakan tiap hari. Tahu nggak di akhir tahun ini sebelum kita masuk tahun yang akan datang? Ketahuilah bahwa God wants to be involved in your work. Tuhan mau terlibat di dalam pekerjaan Anda. Tuhan mau kasih purpose, mau kasih tujuan padamu. Sehingga kita itu nggak seperti kerja sia-sia. Ini ujungnya apa? Ujungnya itu kemuliaan Allah. Supaya Anda melihat pekerjaan Tuhan. Jadi jangan pernah merasa, Tuhan sampai kapan aku bekerja? Bersyukurlah untuk kerjaan Anda sekalipun susah. Mungkin tidak gampang, mungkin uangnya nggak seberapa. Mungkin mengharuskan kita ngelembur-ngelembur seperti gembala. Pada waktu malam mereka itu menjaga kawanan ternak mereka. Pokoknya tulis nomor 1, hikmat yang kita dapatkan di hari Natal ini itu encourage atau untuk mendorong hati kita, untuk menghibur kita yang mulai jenuh dalam pekerjaan kita. Yang mulai merasa bosan dengan hidup ini. Ya, apalagi yang anti sama kerja keras. Tuhan itu menghargai setiap profesi kita. Tuhan menghargai pekerjaan Anda. Contohnya ya, orang Majus. Kerjaan mereka apa? Mereka peneliti. Mereka itu melihat bintang, bukan horoskop yang superstisi, tapi mereka itu secara ilmiah. Science itu. Science zaman purbakala. Mereka menyelidiki planet-planet, mereka mengamati bintang-bintang, wujud bentuknya, ya kan? Di tahun keberapa, bulan apa, muncul apa. Mereka itu mempelajari. Dan Tuhan bicara accordingly. Tuhan berbicara sesuai dengan profesi mereka. Betul nggak? Dan Tuhan menuntun mereka bukan pakai ternak lah dan sebagainya. Tuhan menuntun mereka lewat ilmu pengetahuan mereka. Tuhan munculkan bintang di awan-awan. Dan di langit itu menuntun mereka sampai ke tempat di mana Yesus diletakkan. Atau bisa jadi Yesus sudah lebih berusia, bukan hanya sebagai bayi. Ahli teologi percaya bahwa ketika mereka sampai ke palungan itu, Yesus sudah umurnya bocah. Sudah anak kecil. Pokoknya di mana Yesus ada, dituntun di sana lewat bintang sesuai profesinya. You know, God can speak to you through your profession. Allah bisa berbicara kepada orang lain melalui pekerjaan Anda dengan kesaksian hidupmu di tempat kerja. Allah bisa memberimu bahan materi untuk kesaksian itu. Tuhan akan memberimu mujizat, pertolongan, jalan keluar, hikmat. Tapi Tuhan juga bisa berbicara kepada Anda di dalam pekerjaan Anda. Kalau Anda seorang peneliti bintang seperti orang Majus, Allah akan berbicara lewat bintang yang kau teliti. Jikalau Anda adalah gembala yang menjaga ternak dombanya, Allah akan berbicara kepada Anda di dalam profesimu. Ketika lagi jagang lembur, tiba-tiba malaikat datang dan menyampaikan kabar baik kepadamu. Tuhan menghargai profesi kita. Bahkan orang yang lembur-lembur itu jangan merasa seperti ditinggalkan oleh Allah. Orang lain hidupnya enak kok saya susah, jangan salah. Yang lembur ini loh yang dapat penampakan malaikat. Pada waktu malam, jaga kawanan ternak.
Dingin-dingin lagi di luar sana, sekalipun bukan dinginnya Kanada atau Kutub Utara. Tapi Tuhan itu melihat pengorbanan mereka. Dan Tuhan itu membayar jerih payah mereka. God is good ya. Natal ini jangan jenuh. Kalau Anda merasa lelah, Natal ini istirahat ya. Kita rayakan Natal bersama, saat teduh bersama ini supaya kita semuanya dikuatkan, kita nyanyi-nyanyi, kita caroling dalam hadirat Tuhan supaya semua kita disegarkan. Kalau Anda jenuh, rest a bit, rest a while, istirahat sebentar, lalu setelah itu bounce back atau melompat kembali. Setelah Natal ini, besok-besok apalagi masuk Januari, ayo yang bergairah lagi, semangat bekerja. Amin. Tapi Pastor Philip, Natal pun aku nggak libur, aku pegawai negeri. Nggak apa-apa, kan ada saat teduh ini seperti 1 jam liburan. Dalam hadirat Tuhan kan kita disegarkan. Dan yang lembur dapat janji, Allah tahu kerja kerasmu. Dan Tuhan menilikmu hari ini. Tahukah saat teduh ini juga cara Tuhan menilik Anda? Biarkan Tuhan berbicara ke dalam hatimu. Ayat 9 bunyinya begini. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Takutlah ya ketemu malaikat. Mereka nggak pernah lihat yang begini-beginian. Tiba-tiba lihat satu malaikat dulu. Sebelum dia lihat bala tentara. Jadi ada 2 kali. Ada susulan. Malaikat pertama lalu malaikat-malaikat susulan. Ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka. Malaikatnya bilang gini. Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kalau malaikat itu beneran dari Tuhan gak akan buat takut. Apapun yang muncul membuatmu takut, hilang damai sejahtera, itu malaikat yang jatuh. Utusan Tuhan itu membuat hati kita itu damai sejahtera. Tidak ada intimidasi di dalam diri Tuhan kita. Jangan takut. Kalimat pertama. Lalu malaikat itu lakukan apa? Dia berkata, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ternyata evangelis pertama di Perjanjian Baru atau penginjil perdana di Perjanjian Baru bukan manusia, bukan rasul, bukan nabi, bukan murid Yesus. Bahkan bukan Yohanes Pembaptis. Penginjil nomor 1 di Perjanjian Baru, penginjil awal adalah seorang malaikat. Tapi setelah itu Anda baca lagi, Injil tidak diberitakan oleh malaikat lagi. Kemudian kuncinya dipindahkan. Kunci itu dipindahkan ke gereja. Sekarang memberitakan Injil adalah tugas Anda dan saya. Makanya poin nomor 2, hikmah tersembunyi dari cerita malam Natal ini adalah memberitakan Injil adalah kesukaan besar kita. Karena itu jangan takut memberitakan Injil. Akhir tahun ini kita buat resolusi, kita lebih berani untuk bersaksi. Baik itu bersaksi secara formalitas, contohnya ketika kita dalam sebuah persekutuan atau di gereja atau dalam pertemuan, ayo kesaksian, pendek-pendek aja, nggak usah minder. Nggak usah panjang-panjang, secukupnya, pokoknya intinya adalah Yesus Kristus dan bagaimana dia mengubah hidupmu. Atau kalau kita disuruh bersaksi secara pribadi kepada seorang yang kita tahu atau kenal, Tuhan nggak suruh kita langsung lompatnya tinggi-tinggi, lompatnya jauh-jauh, langsung suruh injili bangsa-bangsa, langsung suruh bersaksi sama orang yang kita sama sekali nggak kenal atau kepada orang yang asing, orang asing yang sama sekali asing bagi kita. Enggak, tapi mungkin Roh Kudus beri kita beban, dorongan untuk bersaksi kepada seorang teman, anggota keluarga. Yang berani, jangan takut. Malaikat berkata, jangan takut. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hingga hari ini tidak terdengar malaikat yang menyampaikan Injilnya. Tapi kita sekarang yang dipanggilnya. Betapa irinya seluruh malaikat di sorga hari ini. Karena amanat agung Tuhan dalam diri Anda. Betapa cemburunya seluruh tentara, bala tentara sorga. Kok enak ya? Itu lihat, dia, maksudnya menunjuk Anda. Dia disuruh Tuhan memberitakan Injil dan bersaksi. Malaikat tidak tahan rasanya, mereka mau menjadi penginjilnya. Tapi mereka bukan yang Tuhan pilih. Tuhan memilih Anda dan saya. Yang perdana boleh mereka. Tetapi setelah itu adalah gereja Perjanjian Baru. Memberitakan Injil adalah kesukaan besar kita. Ayo lebih berani bersaksi tahun depan. Dan siapa tahu masih ada sisa waktu di bulan Desember ini.
Tuhan gerakkan Anda menginjili seorang rekan, atau mungkin keluarga sendiri. Jangan pernah batasi Tuhan loh ya. Anda tidak akan duga ternyata Allah sudah membuka hati mereka. Anda kesaksian sedikit bukan karena fasilida. Roh Kudus bekerja dan mereka percaya Yesus. Akhir tahun ini Anda bisa menuai keselamatan mereka. Memberitakan Injil itu sama sekali bukan beban, apalagi intimidasi. Memberitakan Injil itu kesukaan besar. Kalau nggak percaya, interview malaikat. Ya jangan, ini hanya kiasan. Andai kata kita bisa, semua malaikat di sorga akan sepakat sama-sama berkata, aku iri sama kalian, hai umat manusia yang telah ditebusnya. Aku iri sama kalian, hai gereja. Aku iri kepadamu, hai orang percaya. Malaikat tidak punya keistimewaan ini lagi. Tuhan telah memindahkan kehormatan ini kepada kita. Beritakan Injil. Apa yang terjadi pada waktu Natal? Bukan Santa Claus. Injil didengungkan langsung oleh malaikat dari sorga. Langsung dari angkasa. Wow, kesukaan besar. Joy to the world. It is joyful to preach the gospel. Coba tanya sama Tuhan sebelum kita tutup tahun. Tuhan, siapa yang aku bisa tuntun padamu? Nanti kan Tuhan akan munculkan nama. Memberitakan Injil itu adalah sukacita. Siapa sini selama ini merasa beritakan Injil itu atau bersaksi itu adalah beban? Bertobatlah. Itu adalah dosa loh. Sekalipun hanyalah perasaan belaka, apapun juga yang menentang kehendak Kristus atau yang menentang Kristus itu adalah dosa. Kristus bilang kesukaan kok, kita bilang beban. Yesus bilang itu Tuhan bilang itu sukacita kok. Kenapa kita ketakutan? Agree with God. Mari kita setuju dan sepakat dengan Tuhan. Tidak rugi sepakat dengan Dia. Malah merugi jikalau kita menentang Dia. I agree with you Tuhan. Give me the strength, give me the boldness, kasih aku keberanian. Kasih aku kekuatan untuk berani menyatakan berita Injil pada seseorang. Mungkin dalam bahasa yang paling sederhana, cerita aja Tuhan gimana mengubah Anda. Gak usah muluk-muluk sana sini. Ngomong aja sejak ketemu Yesus, apa bedanya? Atau kalau Anda sendiri belum sampai setaraf bisa memberitakan, mengajak aja termasuk sudah memberitakan Injil. Ayo kita ke gereja, ayo nonton saat teduh. Anda membagikan link supaya orang dengar firman, berarti Anda juga berfirman. Jadi ada langkah-langkah kaki kita untuk memperkenalkan atau untuk membagikan kasih Yesus kepada sesama kita. Itu intisari Natal. Karena itu hikmat tersembunyi di malam Natal yang kedua tadi adalah memberitakan Injil merupakan kesukaan besar. Kita lihat ayat 11 sekarang, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Ini perkataan malaikat kepada Gabriel, kepada para gembala. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Tunggu dulu ya ayat 12. Tuhan bilang gini lewat malaikat, kamu akan menjumpai bayi dibungkus dengan lampin. Itu sih normal. Semua rumah kalau bayi baru lahir di zaman itu ya dibungkus dengan lampin. Sekarang juga hanya bahasanya aja beda termnya. Lalu apa spesialnya? Apa yang istimewa? Nah, yang istimewa berikutnya nih. Bukan hanya seorang bayi itu dibungkus dengan lampin, dia juga terbaring di dalam palungan. Ya. Luar biasa dan biasa. Bayi dibungkus lampin itu normal. Tahukah sampai kapanpun Injil itu relevan? Mau tahu mengapa Injil itu begitu mempan? Karena dia sangat mendarat dalam kehidupan manusia. The gospel is normal. Sangat normal. Tapi the gospel is supernatural. Bukan dia hanya normal, tapi dia supranatural. Yesus itu beda. Pengajarannya lain. Dari lahir sononya aja udah gak sama. Yang lainnya mungkin lahir di istana. Yesus lahir di palungan. Dia disebut anak domba Allah. Itulah julukan Mesias atau juru selamat kita. Dan ditaruh bukan di ranjang rumah sakit atau minimal ranjang rumah. Dia ditaruh di palungan. Palungan itu apa sih? Palungan itu tempat kasih makan hewan. Yesus itu seolah-olah jadi makanan. Dia seperti roti hidup yang dimakan oleh kita. Darahnya dicurahkan. Dari sejak kecil lahir aja.
sudah ada nubuatan. Hanya karena dia berada di palungan, kita semua jadi tahu bahwa Yesus itulah roti yang turun dari sorga. Yesus itulah pengorbanan. Makanya kita itu nggak bisa percaya Yesus itu hanya sekedar dengan logika. Loh, mengasihi Tuhan harus dengan akal budi, saya mengerti. Kita nggak boleh buta. Tapi kalau kita hanya meneliti Yesus, percuma. Yesus harus jadi makanan. Kita baru merasakan perubahan kalau kita terima Yesus di hati kita. Baru berubah. Kalau Anda haus dahaga setelah lari berapa kilometer, Anda lihat di depan itu, baik itu air putih atau soda, atau air energi drink. Anda lihat gitu, mau teman Anda jelaskan 1001 enaknya, dinginnya, rasanya, hidrasinya, bagaimana itu akan bisa memuaskan rasa hausmu. Percuma, semua teori itu gak ada gunanya sebelum Anda teguk air itu. Langsung Anda puas, karena Anda merasakannya. Kita mau teliti Yesus, gak ada gunanya. Hingga kita mengakui bahwa kita orang berdosa dan kita ini membutuhkan kasih sayang dan pengorbanannya. Lalu kita sengaja menerima dia dalam hati kita. Nothing will happen to you before you do that. Sebelum Anda lakukan itu, tak ada apapun yang terjadi dalam hidupmu. Yesus itu palungan, dia itu makanan. Terimalah dia dalam hatimu. Hanya kalau Yesus masuk di dalam hatimu, baru terjadi perubahan. Udah, jangan egois lagi, jangan angkuh, jangan sombong, jangan bertindak seolah-olah, aku gak butuh Tuhan. Rendahkan hatimu, hai orang berdosa, Anda dan saya. Akui dosamu di hadapannya dan berkata, Tuhan, Engkau datang untuk menjadi korban bagi aku. Aku tunduk, aku terima, ampuni saya, masuklah dalam hatiku selama-lamanya. Wow! Everything will change in your heart. Semua akan berubah di dalam hatimu. Ayat 13, nanti tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya. Ini adalah malaikat susulan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga. Malaikatnya balik nih ke sorga. Gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan itu kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Lihat ayat 19, poin terakhir kita. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Para gembala itu cerita, tadi kami melihat apa waktu di padang rumput malam-malam hari. Lalu apa yang dikatakan malaikat? Lalu penampakan berikutnya malaikat susulan, bala tentara sorga. Lalu mereka nyanyi apa? Liriknya segalanya. Kalau mereka nggak cerita kan nggak ada rekornya nih sekarang di Lukas. Ya kan? Karena Maria kan mendengarkan semua tuturan mereka. Lalu nanti Maria waktu zamannya kisah para rasul setelah Yesus dibangkitkan kan. Dikatakan di kisah para rasul pasal-pasal yang awal. Maria turut berdoa bersama dengan 120 itu. Di situ nanti masuk zamannya rasul-rasul. Pasti Ibu Maria banyak cerita. Lalu Lukas seorang dokter yang mengikut Paulus dalam perjalanannya. Yang menulis Injil Lukas ini merekodnya, mendokumentasikan. Tapi waktu cerita dulu, Maria belum mengerti. Nanti setelah Yesus bangkit paham. Tapi waktu belum mengerti, Maria ini mulia. Ibunda ini, coba lihat ayat 19 lagi, waktu dia belum memahami, Maria menyimpan segala perkara itu dalam hati dan merenungkannya. Belajar seperti Maria ya, ini hikmah tersembunyi ketiga yang saya mau bagikan kepada Anda, yaitu simpan dulu dalam hati apa yang kita kurang pahami. Jangan tergesa-gesa menghakimi supaya hidupmu happy. Jangan dikit-dikit suka komentar, karena kadang-kadang
Orang yang terlalu cepat beropini itu menunjukkan kebodohannya. Banyak pendengar, kecuali kalau hal itu jelas-jelas salah, kalau itu melanggar firman Allah. Tapi kalau sesuatu yang sifatnya Anda saja yang belum bisa total memahami apa ini yang Allah sedang katakan atau kerjakan dalam hidupmu, belajar tenang dulu. Seperti Maria, belajar merenungkannya. Hingga Tuhan nanti akan meneranginya tepat waktu. Roh Kudus itu bisa memberimu butir firman, tapi pengertiannya menyusul berapa hari kemudian. Pokoknya belajar seperti Maria. Kalau hidup kita itu mau tidak alami gejolak yang tidak perlu, kalau hidup kita itu mau tenang, mau bahagia, dan mau berada dalam tuntunan Tuhan. Kalau dituntunkan kita di belakang, kadang-kadang tuntunan Tuhan itu terasa langsung ya Tuhan di depan kita. Kadang-kadang terasa kita itu berada 10 langkah di belakangnya. Kita butuh waktu untuk memahami Tuhan itu tuntun kita untuk apa. Tapi jangan cepat-cepat kita itu kecewa, putus asa lah, konklusi. Simpan dulu dalam hati kalau Anda belum pahami hingga Roh Kudus menerangi. Saya kasih satu contoh sederhana, dengan ini saya selesai. Suatu hari waktu saya pertama kali baca Alkitab sebagai bayi rohani, masih awal-awal kenal Yesus, ya, saya juga langsung masuk sekolah Alkitab karena saya kenal Tuhan itu SMA 3. Langsung masuk ke college, ke kuliah. Dan saya dapat ayat, jangan kasih mutiara ke mulut babi, nanti babi itu akan menginjak-injaknya, lalu berbalik menyerangmu. Apa sih maksudnya? Hari itu saya agak sedikit kecewa, kenapa saat teduhku secara pribadi, aku gak dapat apa-apa. Enak menyembahnya, memuji Tuhan, tapi ketika baca Alkitab gak ngerti. Tapi saya diajari, kalau kita belum paham sesuatu, simpan dulu di hati. Apalagi kalau itu firman Tuhan. Singkat cerita, saya pergi sekolah. Di sekolah, kita ada kedatangan satu mahasiswa baru. Dan mahasiswa itu menyusul ya. Lalu dia waktu itu kan saya di Kanada, dia orang Asia. Tepatnya orang Jepang. Semua yang guru katakan dikritik semua. Dia itu selalu menjadi oposisi. Apa-apa semuanya sama dia itu dikritik habis deh. Rasanya seperti dia itu seorang diri yang benar. Padahal profesor-profesor kami itu orang-orang yang baik dan sangat biblikal, sangat alkitabiah luar biasa. Tapi apa aja gak pernah puas di hatinya. Saya terpancing awal-awal untuk debat sama dia. Saya gak suka cara dia, tapi Roh Kudus tiba-tiba munculkan, baru ngerti. Jangan lemparkan mutiara ke mulut babi. Saya tidak panggil orang ini babi, bukan. Tapi Anda harus mengerti, babi gak berakal budi. Kalau orang memang maunya debat, percuma diajak debat. Saya dapat hikmat. Saya bilang sama dia waktu lagi break atau istirahat, saya kelihatan dia di kafetaria, saya hampiri dia. Kenalan, saya juga orang Asia. Jarang-jarang orang Asia di situ, di college kami. Lalu dia ngomong sama saya ketidaksukaannya, nggak paham, saya bilang sama dia, ya sudah, kalau kamu merasa mereka nggak bagus, doakan yuk. Dia kaget, yang lainnya debat dia, saya ajak dia doa. Lalu saya bilang, kita tundukkan kepala, kita pejamkan mata, kita doa. Kamu yang doa, karena kamu merasa semua orang salah, kamu yang doa. Waktu dia doa, baru 2 kalimat dia menangis. Saya bilang, kenapa kamu nangis? Aku merasa seperti orang berdosa, dia bilang. Aku dosa-dosain orang lain, sekarang aku sadar dosaku. Baik, mari kita berdoa. Saya doakan dia, lalu dia tersenyum. Gak pernah lagi sepanjang sekolah dia kritik kanan kiri. Tapi dia punya hati yang cukup rendah di palungan untuk belajar firman Tuhan. Saya akhirnya mengerti berapa hari kemudian bahwa babi kalau dikasih mutiara, dia akan injak-injak dan pakai apapun perkataan untuk melawanmu kembali. Kenapa enggak? Kita mengasihi dia sebagai saudara dan mendoakan. Wow! Kalau sama firman aja kita bisa nggak ngerti, kita harus tunggu dulu, simpan di hati. Apalagi sama hidup. Sama firman aja kita bisa kurang paham kok, apalagi sama kehidupan. Makanya sabar jadi orang. Supaya nggak sakit, supaya kita nggak stres, supaya kita nggak panik. Sabar dong. Kalau kurang paham, simpan dulu di hati. 1, 2, 3, hikmah tersembunyi yang kita dapatkan di malam Natal ini begitu indah adalah Tuhan menghargai setiap profesi kita. 2, memberitakan Injil adalah kesukaan besar kita. 3, simpan dulu dalam hati apa yang kita kurang pahami. Semoga hidup Anda semakin diberkati.